سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، أفضل من صلى وصام، وخير من تهجد وقام، وأسنى من لبى وطاف بالبيت الحرام. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. Tadi Syekh menyampaikan mukadimah yang agak panjang. Intinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak terjemahkan lagi mukadimahnya. Kemudian beliau menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia yang melakukan qiyamul lail dan berpuasa, sebaik-baik manusia yang pernah melakukan salat, menunaikan salat dan menunaikan ibadah haji kepada Allah. Sebaik-baik manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi teladan bagi kita semua. Kemudian di akhir mukadimahnya Syekh berdoa, dan tadi kita mengaminkan doanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga dengan kenikmatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. إن من دواعي سروري وبواعث سعادتي أن أكون بينكم هذه الليلة. Pada malam ini beliau bisa bersama kita semua di tempat yang mulia ini. روى ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya, dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan di dalam شعب الإيمان dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dalam kitabnya Syu'abul Iman, salah satu hadis adalah hadis yang akan beliau sampaikan sebagai berikut. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان. Jadi hadis riwayat Ibnu Khuzaimah ini dengan sanadnya dari Salman Al-Farisi sampai pada Salman Al-Farisi, dan beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami di penghujung bulan Sya'ban. قال صلى الله عليه وسلم: قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك. عظيم شهر مبارك. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah itu menyatakan, sungguh kalian telah dihadapkan atau berada di penghujung Sya'ban dan akan menyambut satu bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. فيه ليلة خير من ألف شهر. Di dalamnya ada satu malam yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. Allah Subhanahu wa taala menjadikan berpuasa di siang harinya sebagai satu kewajiban, salat di waktu malam sebagai satu ibadah yang dilakukan. من تقرب إلى الله فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah
dan membebaskannya dari neraka. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر صائما. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua kita mendapati sesuatu yang bisa berikan untuk orang-orang berpuasa itu juga. قال صلى الله عليه وسلم يعطى هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزقة لبن. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa pahala yang besar seperti itu diberikan kepada siapa saja yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, meskipun seteguk air atau seteguk susu atau sebutir kurma. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Bulan yang awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan di penghujungnya adalah pembebasan dari api neraka. فاستكثروا فيه من 4 خصال. Maka perbanyaklah 4 hal. خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى لكم عنهم. 2 perkara, apabila kalian melakukannya maka Allah SWT akan meridainya, dan 2 perkara lagi adalah sesuatu yang sangat kalian butuhkan. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فهي شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. 2 perkara untuk kalian mendapatkan ridha Allah, yaitu bersyahadat la ilaha illallah dan memohon ampun kepada-Nya. وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما هو أن تسألوا الله الجنة وتستعيذون به من النار. Dan 2 perkara yang kalian mohon kepada Allah, bahwa kalian tidak akan senantiasa membutuhkan permohonan itu, yaitu memohon surga Allah dan berlindung dari neraka. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا الحديث عند البيهقي في شعب الإيمان وصحيح خزيمة عن سلمان. Demikian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahihnya dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab 5. Dan hadis ini hakam alaih ulama fi sihah wa lam tasal wal qita'. لا الحديث حسن وإن كان الألباني ضعفه، لكن الحديث طبعا ابن خزيمة يريده في صحيحه فهو صححه، وأيضا صححه البيهقي، وأظن أيضا الترمذي صححه. Menurut telaah Syekh bahwasanya hadis ini dinilai hasan oleh para ulama karena tercantum di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, meskipun Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini atau melemahkan hadis ini. Makanya tadi saya sempat menanyakan kepada beliau tentang status hadis tersebut, karena memang ada kalimat-kalimat yang sering kita dengar, ternyata memang sebagian ulama melemahkan hadis tersebut. في هذا الحديث جملة من الفوائد. Dalam hadis ini ada sejumlah faedah. أولها التنبيه على فضل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. Yang pertama, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang keutamaan bulan Ramadan. كيف لا وقد قال الله عنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bagaimana bulan ini tidak mulia, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi manusia dan berisi segala penjelasan tentang petunjuk-petunjuk tersebut. ونحن وقد بدأ شهر شعبان ولم يبقى على رمضان إلا أيام. Kita sudah berada di bulan Sya'ban dan tinggal menghitung hari saja kita akan memasuki bulan Ramadan. وشهر رمضان هذا شهر عظيم كما تكلم عنه المثنى، شهر عظيم. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang agung, sebagaimana yang
من أراد أن يحصل الثواب هذا الشهر موسم لأعمال الخير. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pahala kebaikan yang melimpah, maka bulan Ramadan ini adalah musim dituangkannya atau dilimpahkannya pahala kebaikan. Inilah sebagai seakan-akan inilah musim. Kalau kita ingin umpamanya makan durian, ada musim durian, maka durian itu akan melimpah dan harganya murah. Siapa yang berharap atau menginginkan pahala kebaikan, maka Ramadan ini adalah musimnya. Jadi banyak barangnya dan mudah untuk mendapatkannya. Ini merupakan satu kesempatan. يستطيع المسلم أن يحصل فيه من الأجور والثواب ما لا يستطيعه في شهر غيره. Seorang muslim akan mendapatkan pahala kebaikan di bulan Ramadan ini, sesuatu yang mungkin dia tidak dapatkan di bulan-bulan yang lain. Inilah kesempatan terbaik untuk beribadah dan mendapatkan kebaikan. ولذلك كان الصحابة رضي الله عليهم أجمعين يعني يحرصون على هذا الشهر ولا يفوتون دقيقة منه. Oleh karena itu, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in senantiasa memanfaatkan peluang terbaik di bulan Ramadan ini, dan mereka tidak ingin terlewat satu detik pun waktu yang terlewatkan tanpa ibadah dan berbuat baik kepada Allah. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. الذي يسير بسيارة لكي يرجع إلى البلد أو يغير اتجاهه لابد أن يهدئ ثم يبدأ يأخذ طريق آخر. Ya, jadi saya di sini membuat satu perumpamaan seseorang yang mengendarai mobil, sebelum dia berbelok atau sebelum dia mengubah arah mobilnya itu, dia akan memperlambat laju kendaraan tersebut terlebih dahulu sebelum dia berbelok. Jadi bukan berbelok dalam keadaan kendaraannya melaju kencang, tapi sebelum dia berbelok dia akan turunkan kecepatan dari kendaraannya itu terlebih dahulu. فالذي يرتكب المعاصي ويعق والديه ولا يصل رحمه لابد ان يتوقف في هذا الشهر حتى يتجه الى العباده. Demikian juga dari sebuah perumpamaan orang yang mengendarai mobil. Demikian juga seorang hamba Allah sebelum dia memasuki bulan Ramadan, ini bulan Sya'ban merupakan bulan di mana dia menghentikan segala aktivitas dosa dan kezaliman yang dia lakukan, maksiat yang selama ini dia lakukan. Bulan inilah masa di mana dia mereduksi itu semua, mengurangi, mengisapkan dirinya, evaluasi dirinya sebelum dia memasuki bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini semacam masa di mana seseorang itu menyiapkan, mengkondisikan jiwanya untuk siap masuk di bulan Ramadan. لا تقل عندما يأتي رمضان سأكثر من العبادة وأعمل خيرات. لابد أن تنتهي عن السيئات أولا فيكون هذا الشهر هو تهدئة العمل السيء للانطلاق إلى عمل الخير. Jadi jangan ada yang mengatakan bagi orang-orang yang selama ini bergelimang dalam dosa dan maksiat, yang mengatakan nanti saja saya akan berhenti dari maksiat dan saya akan beribadah dengan sungguh-sungguh ketika Ramadan tiba. Tidak demikian, karena tidak mungkin seseorang itu bisa memasuki Ramadan dalam kondisi jiwa yang belum siap. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan, pemanasan sebelum dia mengencangkan larinya di bulan Ramadan. Maka bulan Sya'ban ini adalah masa persiapan, menenangkan diri, meninggalkan segala dosa dan maksiat, kemudian dia siap untuk masuk di bulan Ramadan. نريد أن نتوقف عن المعاصي، نريد أن نبر والدينا. Di bulan Sya'ban ini kita ingin berhenti dari berbuat maksiat. Kita ingin merajut kembali hubungan baik kita dengan orang
انظروا إلى التجار في شعبان يشترون الأشياء. التجار يعدون الأشياء التي يشتريها الناس في رمضان، سواء من أواني أو فرش أو ملابس أو أطعمة. يستعدون، التجار يستعدون لرمضان. Ya, tadi kita berbicara tentang konteks ibadah. Ramadan bulan kita beribadah, dan Sya'ban ini adalah masa persiapan pemanasan bagi para pedagang. Kita perhatikan bagaimana tingkah laku para pedagang. Di bulan Sya'ban ini mereka menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan persiapan. Persiapan apa? Persiapan untuk mengoleksi barang-barang yang akan dijual. Bagi orang yang jualan kain, dia akan beli kain banyak-banyak, pakaian banyak-banyak. Dia siapkan untuk persiapan Ramadan, akan persiapan hari raya. Dia beli bejana-bejana, gelas, piring dan sebagainya, makanan, karpet dan sebagainya. Itu pedagang, itu cerdas. Persiapan untuk Ramadan, dia membeli barang-barang untuk dia jual, karena dia tahu keuntungannya akan sangat besar. Maka semakin banyak permintaan terhadap barang itu, akan semakin tinggi harganya. Jadi seorang pedagang itu cerdas, dia menghadapi Ramadan atau hari raya dengan mempersiapkan dengan barang-barang dagangan ini bulan Sya'ban. Begitu juga dengan ibadah. Jadi kalau para pedagang cerdas dengan prinsip ekonominya, maka kenapa kita orang-orang yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah tiba-tiba kita menjadi orang yang tidak cerdas untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan? هؤلاء التجار الذين يبحثون عن الكسب المادي، فأين الذين يتاجرون مع الله؟ Jadi tadi kita sudah perhatikan bagaimana perilaku para pedagang yang mempersiapkan, mengeluarkan modal besar untuk menyiapkan barang-barang yang akan dia jual di bulan Ramadan, yang akan dia jual bagi orang-orang yang akan menghadapi hari raya, dan dia akan mendapatkan keuntungan besar. Itu para pedagang. Bagaimana dengan kita, orang-orang yang akan berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. وأنا لا ألوم التجار على فعل ذلك، فهم يفكرون كيف يحصلون على مصلحتهم، على أرباح، وهذا شيء جميل أن يحرص الإنسان على أن ينجح. فهل أنت إذا كنت تتاجر مع الله لا تفعل مثلهم؟ Saya mengatakan perumpamaan tadi bukan artinya ingin menyindir para pedagang. Jadi yang para pedagang di sini saya rasakannya jangan merasa tersindir. Saya katakan jangan tersinggung. Apa yang dilakukan oleh pedagang itu hal yang wajar, lumrah, dan itu bagus. Artinya dia mengerahkan segala potensinya itu mendapatkan keuntungan yang besar. Mudah-mudahan dari hasil perdagangannya itu bisa membantu dia beribadah, membantu orang lain untuk beribadah kepada Allah. Dan itu hal yang lumrah, tidak ada masalah. Tapi persoalannya, kalau mereka melakukan itu, kenapa kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim yang ingin mendapatkan kebaikan di sisi Allah, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? كل إنسان يفتش في نفسه، يجد أنه قاطع الرحم، أو هناك من هم لا يتصل به، يعني مقصر في أرحامه. Ya, marilah setiap kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Betapa banyak di antara kita yang selama ini memutuskan tali silaturahim, tidak berbuat baik pada orang-orang yang seharusnya kita berbuat baik pada mereka. Berbakti kepada orang tua ini salah satu poin yang saya tekankan. الذي يحاول أن يقيم الحجة على أبويه هذا عقوق، يعني الذي يريد أن يثبت أن أبوه غلطان وأنا قلت لك كذا كان الصواب، هذا عقوق. Saya mengatakan salah satu bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya adalah ketika seorang anak ini berbantah-bantah dengan orang tuanya dan dia ingin membuktikan bahwa dialah yang benar dengan segala alasan. Dia ingin mengatakan bahwa dialah yang paling benar dibandingkan orang tuanya. بعضنا يفرط في سنن الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدى يعني سنة في هذا شهر رمضان كان كمن أدى فريضة فيما سواه. Syekh mengatakan banyak masih di antara kita yang melalaikan ibadah-ibadah sunnah.
dengan alasan dirikan ibadah sunnah, sehingga banyak yang tidak melakukannya dan melalaikannya atau mengabaikannya. Bagi orang yang seperti ini akan sulit untuk dia mendapatkan kebaikan yang besar di bulan Ramadan, karena ibadah-ibadah sunnah ini begitu besar pahalanya di bulan Ramadan. والإنسان قد يرتكب ذنوب غير ظاهرة خفية. Banyak juga di antara manusia yang bermaksiat kepada Allah dengan cara tersembunyi, dengan cara tidak diketahui oleh orang lain, sembunyi-sembunyi bermaksiat kepada Allah. أن ينظر إلى آخر بعين الحسنة. Sebagian lagi ada yang tenggelam di dalam sifat hasad, dengki kepada orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah. أو يحتقر غيره ويرى أنه أفضل من غيره. Dan sebagian orang menghina, merendahkan orang lain dan menganggap dirinya itu lebih baik, dan menganggap dirinya itu adalah orang yang terbaik, sementara dia merendahkan orang lain. الحقد، حقد الصدور، أن يحقد على غيره، هذه كلها ذنوب، ولكن قد لا تظهر. قد يراك الناس أنك تقي ورع وأنت من داخلك والعياذ بالله، نسأل الله العافية. Jadi Syekh mengatakan masih banyak di antara manusia yang memiliki penyakit-penyakit hati, dengki, iri dan sebagainya. Penyakit yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan manusia. Orang menganggap bahwa kita ini adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa, karena penampilan kita, karena baju kita, karena ibadah-ibadah zahir kita. Sementara di dalam jiwa kita, dalam hati kita bersarang sifat-sifat yang tercela. Ini adalah satu musibah, satu perkara yang harus kita perbaiki dan bisa sesuatu yang sangat dinantikan. أنا أريد أن أحكي قصة قصيرة كده، لكن الحارث بن مسكين وهو من خيار أتباع التابعين. Di sini di penghujung muhadharah ini, saya ingin memaparkan satu kisah singkat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya, yaitu kisah Al-Harits bin Miskin. Salah seorang tokoh dari generasi atba' tabi'in, orang-orang yang belajar kepada tabi'in. Generasi ketiga. أفلس وما عنده مال. Harits bin Miskin ini suatu hari dia pairing, bangkrut, dan dia tidak memiliki kekayaan dalam hidup. فخرج من بيته يريد أن يبيع بيته. Suatu hari dia keluar dari rumahnya ingin menjual. نعم. Dia حتى menjual ليس rumahnya. عنده مال. Suatu hari dia keluar ingin menjual rumahnya. فقابل صديقا له Kemudian dia bertemu dengan seorang teman. فقال له إني أريد أن أبيع بيتي. Harits bin Miskin katakan kepada temannya, saya ingin menjual rumah saya. قال كيف تبيع بيتك؟ أين تعيش؟ كيف تعيش؟ Bagaimana? Katakan, bagaimana Anda menjual rumah Anda? Bagaimana Anda bisa hidup tanpa rumah? قال يعني ما عندي شيء، ويعني أظلنا العيد، يعني يأتي العيد وأنا ليس عندي شيء أطعمه أهلي. Hari raya akan الزراجبين يعني أطعمهم أهلك حتى يسر الله من عندي. teman Harits bin Miskin yang mendengar kisah dari Harits yang ingin menjual rumahnya tadi karena ingin menghidupi keluarganya, akhirnya merasa iba, dan temannya tadi mengatakan, ambillah 2 potong roti uzit, 2 potong roti, silakan ambil roti ini dan dimakan keluarga. دخل الكرسي وعاد إلى بيته وهو مطيب. Nah, Harits bin Miskin membawa 2 roti itu, dibawa pulang ke rumahnya untuk dimakan keluarganya. وإذا امرأة معها أيتام. Kami sudah berhari-hari tidak makan, وليس عندنا شيء. dan kami tidak memiliki apapun. يقول فأعطيتها خبزة للاثنين. أعطاها واحد. Mendengar perkataan wanita tadi, Al-Harits bin Miskin merasa kasihan, padahal dia
melihat dan melirik, memperhatikan roti yang satu lagi yang masih berada di tangan Haris bin Miskin. Anak dan turun kebagian Haris bin Miskin merasa kasihan dan tiba, akhirnya kedua-dua roti itu diserahkan. Yang satu diserahkan kepada ibunya dan yang satu lagi diberikan kepada anaknya. ثم يعني كيف يعود الى البيت؟ ليس عنده شيء في البيت وليس متى سيمثل يفكر ماذا يفعل؟ Di dalam masjid Haris bin Miskin pun berpikir apa yang harus dia lakukan. بعد ساعة ساعتين Setelah beberapa saat جاءه رجل وقال أنت تجري هنا والخير كله عند بيتك. padahal harta benda segala kebaikan ada di rumah. Kenapa kamu berada di sini? لا ما عندي شيء. Haris bin Miskin mengatakan kepada laki-laki tadi, kamu bercanda, kamu mengejek saya, kamu bercanda. Karena si laki-laki tadi mengatakan, ngapain ini duduk di masjid seperti ini, padahal di rumah harta banyak sekali kekayaan. Jadi temannya tadi mengatakan kepada Haris bin Miskin pulanglah ke rumah. Di rumah itu sudah bertumpuk harta benda, kekayaan, barang-barang yang datang dari Khurasan melalui kafilah dagang. عاد إلى البيت فوجد تجارته التي يئس منها واعتبرها ضاعت من سنين، وجد أن الرجل جاء بالعيد. Akhirnya Haris bin Miskin pulang. Dia juga penasaran dengan berita yang disampaikan. Karena tidak main-main dia orang yang menyampaikan yang pun serius. Akhirnya dia pulang ke rumah. Ternyata alhamdulillah dia di sini Allah. Perdagangannya yang dia sangka bahwa dia telah bangkrut dan pahit dari perdagangannya itu, ternyata harta kekayaannya kembali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada Haris bin Miskin yang tadi awalnya dia menyangka bahwa dia telah kehilangan segalanya. سأله أنت ماذا فعلت؟ لماذا تأخر من هذا السنين؟ قال أنه أسرته الروم والروم أسروه ومكث عندهم، فلما أفرج عنه عاد بالتجارة ورجع إلى الحارث بن مسكين. Haris bin Miskin bertanya kepada orang yang membawa barang-barang dagangan milik Haris bin Miskin, kenapa Anda seperti ini? Kenapa terlambat sekian tahun Anda tidak kembali? Anda telah membawa barang-barang dagangan ini sehingga membuat saya bangkrut dan pahit. Orang yang membawa barang dagangan Haris bin Miskin mengatakan bahwa ketika dalam perjalanan perniagaan ke negeri yang dia tuju itu ternyata dia ditangkap oleh الروم بين الحرب اللي بينهم وبين المسلمين. Ya, ternyata kafilah dagang itu ditahan atau ditahan oleh Imperium Romawi, tentara Romawi. Karena kita tahu waktu itu antara Romawi dengan kaum muslimin terjadi peperangan yang terus-menerus. نعم. قال أول شيء فعله أنه بحث عن هذه المرأة واشترى لها بيتا وأعطاها مال. Hal pertama yang dilakukan oleh Haris bin Miskin pada saat kekayaannya kembali dan izin Allah Subhanahu wa taala, Haris bin Miskin mencari wanita yang pernah dia temui di jalan yang dia temui, wanita miskin yang anak yatim yang ada bersamanya. Dan Haris bin Miskin membeli sebuah rumah, membangunkan rumah untuk wanita tadi. يقول وكنت أتصدق ب100 دينار دفعة واحدة. Dan Haris bin Miskin mengatakan, saya akan menyedekahkan 100 dinar sekaligus untuk perempuan miskin dan anaknya. كان يعطي كثير من الناس. Dan dia termasuk orang yang sangat dermawan. Dia memberikan banyak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. ذات ليلة نام Suatu malam dia tertidur. فرأى في منامه أن القيامة قد قامت. Dalam mimpinya dia melihat bahwa seakan-akan kiamat itu telah terjadi. ونصبت الموازين. Dan timbangan amal pun ditegakkan untuk menimbang amal manusia. فكلما وزنوا عمل من أعماله التي كان يتصدق بها ويعطي الناس يقولون هذه فيها شهوة خفية، يعني أنت أيضا أنت تتصدق، لكن تريد
bagian yang diberikan itu. يقول فأيقنت بالهلاك. Sehingga Haris bin Miskin dalam mimpinya itu merasa bahwa dia pasti akan celaka, akan masuk ke dalam neraka karena amalan sedekah-sedekahnya itu tertolak semuanya, karena tidak lulus. ثم قيل يعني ادعوا القرصين. Kemudian dikatakan, tolong bawakan dua roti yang pernah dia berikan kepada wanita janda dan anak yatim. هو في نفسه قال ماذا تفعل القرصين؟ أنا كنت أعطي ب100 دينار. Kata Haris bin Miskin, apa yang bisa saya lakukan dengan dua roti ini? 100 dinar emas yang sudah saya sedekahkan itu tidak ada nilainya dalam timbangan tadi. Apalagi dua roti yang pernah saya berikan. رجعت كفة حسناته بالخمسين. Akhirnya kesimpulannya ternyata setelah ditimbang dua roti itu memberatkan timbangan dia yang menyebabkan dia selamat dalam pertimbangan amal tersebut. Dua roti yang memberatkan timbangan tadi. الشهوة الخفية تضيع الأعمال. Syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi, kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan untuk dipuji yang tersembunyi di dalam jiwa kita yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini adalah sesuatu yang dapat membatalkan amal kebaikan. رمضان موسم للخيرات، موسم للأعمال الصالحة، ولكن أخلص العمل. Ramadan adalah musim di mana kita mengumpulkan banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhlaskan amal kita, ikhlaskan niat kita sebelum amal. وناس كثيرون كانوا معنا في رمضان الماضي وفي هذا السنة في رمضان هذا ليسوا معنا. Banyak sahabat-sahabat kita dulu menjalani Ramadan bersama kita, tapi Ramadan berikutnya mereka sudah tidak lagi bersama kita, sudah berpulang kepada Allah. انظروا إلى بلدان تركيا وسوريا. لا يكن بينهم وبين رمضان غير شهر واحد. Perhatikan gempa yang terjadi di tempat saudara kita itu di Suriah. Mereka telah berpulang kepada Allah sementara Ramadan akan datang setelah tiba. إذا مد الله بأعمالنا حتى ندرك رمضان فاحرصوا على العمل فقد لا يأتي علينا رمضان آخر. Jika Allah menghendaki, jika Allah berkehendak kita akan bertemu dengan Ramadan kali ini, maka sempurnakanlah usaha kita untuk mengisinya dengan kebaikan, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan bertemu dengannya. ولكن احذروا الشهوات الخفية. Namun hati-hati dan waspada syahwat khafiyah, keinginan, kepentingan di dalam jiwa kita yang tidak tulus semata-mata karena Allah. فإنها تحبط الأعمال. Karena ini akan membatalkan dan memusnahkan amal kebaikan. كنت أود أن يكون هناك وقت لكن أظن فيما قلت كفاية إن شاء الله. Jadi Syekh sebenarnya ingin menasihati kita lebih banyak lagi, namun karena waktu yang tidak memungkinkan, Syekh merasa mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini cukup dan kita bisa mengambil faedah dari penyampaian. نعم فما زال في نفسي أشياء أريد أن أقولها لكن الوقت انتهى. Ya, sebenarnya ini banyak benar-benar yang ingin beliau sampaikan dalam rangka persiapan kita menghadapi Ramadan, tapi waktu juga yang memisahkan.